disinilah adab orang yang hidup terhadap yang sudah meninggal. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, anna fil kitabi alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya di sini di dalam lafaz ini dari Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Azim, dari bapaknya, dari kakeknya. Sesungguhnya Nabi ketika itu menulis surat, kataba ila ahli Yaman kitaban. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat surat kepada ahli Yaman, yaitu kitaban yang secara tertulis. Ya, karena Rasulullah kalau bikin surat selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bismillah adalah salah satu daripada Al-Quran, yaitu adalah ayat Al-Quran di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia. Makanya Bismillah itu adalah salah satu daripada Al-Quran. Itu makanya di dalam Al-Fatihah Bismillah itu termasuk daripada ayat Al-Quran. Itu termasuk daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu makanya di dalam Al-Quran ditulis Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2. Tuh, makanya dikatakan bahwa Fatihah itu adalah sab'ul masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Tuh. Makanya di situ perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahnya enggak dibaca, ada yang baca tapi pelan. Ya, ada yang zahir. Nah, disitulah maka terjadilah perbedaan pendapat masalah Bismillah. Bismillah ini termasuk daripada Fatihah atau bukan? Tapi di sini kita lihat tuh di dalam mushaf bahwa Alhamdulillahirabbil alamin ditulisnya 2, enggak tulis 1. Berarti Bismillah apa? Masuk daripada surah Al-Fatihah. Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat, yaitu kepada penduduk Yaman, kepada ahli Yaman. Nah, di situ ada salah satu Al-Quran. Bagaimana itu? Nah, di sini kata Rasulullah, alla yamassal Qur'ana illa tahiran. Bahwa janganlah kau sentuh, kau pegang itu Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, di sini alla yamassal Qur'ana illa tahiran. Nah, di sini adalah la linnahyi al-jazim. Nah, di sini adalah larangan ya yang sangat gitu terhadap orang-orang yang memegang Al-Quran dan dia itu harus dalam keadaan suci. Nah, sini la yamassal mushafa illa tahirun. Janganlah kau sentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Nah, di sini yang dimaksud dengan at-tahir, nah dia, yang dimaksud dengan at-tahir di sini adalah tahiran. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dikatakan tahir minal hadasaini adalah harus suci daripada 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian itu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Nah, ini wa hadza qaul Syafi'i dan Malik. Nah, di sini adalah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, sedangkan menurut Imam Hanafi wala na'lamu ahadan mukhalifan. Dan kami tidak menemui
salah satu pun terjadi perbedaan pendapat ini illa Daud, kecuali menurut Abu Daud fa innahu abaha massahu. Nah ini bahwa seseorang itu boleh menyentuh Al-Quran dan dia tidak dalam keadaan suci. Nah di sini ya, artinya tidak dalam keadaan berwudu. Nah ini wahtajja bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban ila Kaisar Ar-Rum. Nah di sini kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pun juga telah menulis surat ya, kepada Raja Kaisar Ar-Rum. Dan di dalam tulisannya itu ada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah walam yanhan Nabi. Nah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya seseorang ayyamasal kitab, yaitu untuk memegang itu surat. Nah di sini berdasarkan hadis ini, berdasarkan dalil ini adalah ala jawazi massahu wa abaha. Nah ini bahwa diperbolehkan menyentuh, memegang, yaitu adalah Al-Quran. Itu dasarkan apa? Karena ketika itu Rasulullah membuat surat ke Raja Kaisar Romawi. Di situ ada terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah tidak melarangnya. Orang yang yang tidak dalam keadaan suci, yaitu daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah ini, maka berdasarkan hadis itulah bahwa diperbolehkan, yaitu menyentuh Al-Quran dan dia itu dalam keadaan tidak suci. Nah, kenapa di sini terjadi perbedaan pendapat? Ya, karena dikatakan di dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Dan kemudian juga dikatakan di dalam Al-Quran innamal musyrikuna najasun. Nah ini sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Dan kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Nah di sini walaki yuridu. Nah ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah di sini yang dimaksud suci di sini, nah ini ada tahir wa taharah. Nah ini adalah yang berkaitan dengan apa ini? Dengan hadas, yaitu ya. Yang berkaitan, yang dimaksud suci ini adalah dengan bersuci. Nah di sini makanya para ulama berbeda pendapat. Karena yang dikatakan suci ini yaitu ada 4. Nah ini dia. Yang pertama yang dikatakan suci di sini al-mu'min, yaitu bahwa orang mukmin itu adalah suci. Berdasarkan apa? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, yang dimaksud di sini adalah si orangnya. Ya. Nah, sedangkan orang mukmin itu adalah orang mukmin itu adalah suci. Berdasarkan bahwa dikatakan innamal musyrikuna najasun. Nah kemudian yang dimaksud dengan suci di sini yaitu ya, yang kedua yaitu adalah suci daripada 2 hadas besar dan hadas kecil. Wa in kuntum junuban. Nah ini ya. Jika kalian itu dalam keadaan junub. Nah ini
fattoharu. Makanya maka bersucilah, maka mandilah. Itu kalau punya hadas besar. Nah, begitupun juga ini minal hadasil asghar wal hadasil akbar. Nah, kemudian yang berkaitan dengan yang dikatakan suci di sini at-thaharah minan najasah. Nah, ini adalah harus suci, bersih daripada najis. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan